lagi sama Kak Hana di sidang anak-anak minggu ini. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama untuk kembali memuji nama Tuhan. Nah, sebelum memuji nama Tuhan, Kak Hana mau mengajak adik-adik untuk berseru kepada nama Tuhan. Kita seru nama Tuhan 5 kali ya, dengan roh yang leluasa, dengan semangat. Yuk kita seru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. 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 Amin. Puji Tuhan. Gimana adik-adik? Sudah semangat dan sudah semakin leluasa belum? Semoga sudah ya. Kalau gitu, kita akan memulai CGM kita dengan mengawalinya melalui berdoa. Kak Hana akan pimpin adik-adik untuk berdoa. Adik-adik di rumah masing-masing dengan sikap yang tepat, ikutin Kak Hana berdoa ya. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk mengikuti sidang anak-anak. Tuhan, dapatkan telinga kami, dapatkan hati kami, boleh fokus tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menyebut nama Tuhan, kita sudah berdoa, dan sekarang saatnya untuk kita berkidung. Adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ica. Hari ini Kak Ica akan membawakan cerita untuk adik-adik. Tapi sebelum mendengarkan cerita, bagaimana kalau kita menyeru nama Tuhan dulu ya, lalu kita berdoa. Oke, kita seru nama Tuhan sama-sama dulu ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami boleh mendengarkan cerita sidang anak-anak lagi. Tuhan, dapatkan telinga kami, dapatkan hati kami, sehingga kami bisa mendengarkan juga menerima firman-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Puji Tuhan. Nah, hari ini Kak Ica akan bercerita yang berjudul Mengasihi Lebih Sungguh.
Tapi sebelum itu Kak Ica mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik ada yang masih ingat nggak 10 perintah Allah apa saja? Kemarin kan sudah dibahas tuh di sidang anak-anak sebelumnya. Masih ingat nggak kira-kira? Nah, kalau yang misalnya ada yang lupa, gimana kalau sekarang kita ingat-ingat sama-sama lagi ya? Kita hafalkan bersama-sama. Kak Ica juga mau belajar menghafalkan lagi. Perintah yang pertama yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Perintah yang kedua yaitu jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan jangan menyembah kepadanya. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah ibumu. Hormatilah ayah ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengucapkan saksi dusta. Yang kesepuluh, jangan mengingini milik sesamamu. Jangan mengingini milik sesamamu. Amin. Oke, nah sekarang Kak Ica punya nih ada biskuit ya, makanan. Nah ini diumpamain sebagai perintah-perintah Tuhan tadi. Misalnya Kak Ica punya 10 nih. Terus kalau misalnya salah satu dilanggar, misalnya jangan mencuri, tapi Kak Ica melanggar perintah yang itu. Nah, perumpamaannya adalah seperti ini. Ini jadi patah kan adik-adik. Nah, maksudnya apa ya Kak Ica? Jadi, ketika kita melanggar misalnya salah satu atau beberapa perintah Tuhan itu dan kita berbuat dosa, kita sama seperti biskuit tadi adik-adik, hubungan kita dengan Tuhan juga patah, jadi tidak terhubung lagi karena kita sudah berbuat dosa. Nah, misalnya gini, Ica gimana ya, kalau misalnya aku berbuat dosa nih, nah tapi adik-adik juga jangan bersedih karena sekarang kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati buat kita, mati di atas kayu salib. Di atas kayu salib dia membereskan semua dosa-dosa kita sehingga hubungan kita dengan Allah tidak lagi terputus. Nah, selain perumpamaan dari biskuit tadi, Kak Ica juga mau tanya lagi nih. Adik-adik masih ingat kan kalau rambu-rambu lalu lintas itu lampunya ada warna apa aja ya? Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau. Nah, lampu merah itu, yang merah maksudnya untuk apa ya? Lampu merah itu artinya adalah stop atau tanda berhenti. Selain lampu merah, ternyata juga ada rambu lalu lintas lain, yaitu putar balik atau U-turn. Nah, maksudnya apa Kak Ica? Apa hubungannya perintah Allah sama rambu-rambu lalu lintas ya? Nah, misalnya gini, karena Tuhan sudah mati buat kita, hari ini Tuhan telah tinggal di dalam kita adik-adik, telah
menjadi hayat kita. Nah, karena itu di dalam diri kita juga memiliki hati nurani. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita melakukan satu pelanggaran yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan misalnya, nah di dalam hati kita itu sama seperti ada lampu merah yang menyala. Nah, kalau kita sebagai pengendara ini ada lampu merah, nggak mungkin kan kita jalan terus. Kalau kita jalan terus, yang ada malah menimbulkan satu kekacauan, menimbulkan satu kecelakaan yang malah kita tidak harapkan. Maka dari itu, ketika kita mulai melakukan pelanggaran atau mulai berbuat dosa, misalnya bandel sama papa mama atau berbohong, dalam hati kita, dalam hati nurani kita pasti ada lampu merah itu yang mengingatkan kita untuk berhenti. Tapi bukan hanya berhenti, ada rambu yang satunya, yaitu rambu putar balik. Maksudnya bagaimana Kak Ica ya? Putar balik, jadi kita berhenti, tidak lagi melanjutkan kesalahan itu dan kita berbalik kepada Tuhan adik-adik. Bagaimana ya contohnya berbalik kepada Tuhan? Misalnya gini, Kak Ica lagi main di rumah temennya Kak Ica, terus temennya Kak Ica punya mainannya bagus, lucu-lucu. Kak Ica pengen nih, apa Kak Ica curi aja ya, Kak Ica ambil ya. Tapi Kak Ica nggak usah ngomong sama temennya Kak Ica. Nah, ketika Kak Ica mau mengambil, mau mencuri, terus ada lampu merah di dalam hati Kak Ica yang menyala. Tandanya Kak Ica harus stop. Hati nurani Kak Ica mulai nggak tenang dan akhirnya sikap Kak Ica untuk berputar balik yaitu mengembalikan kepada teman Kak Ica tadi, nggak jadi diambil. Dan selain itu, kita ketika berbalik kepada Tuhan, kita perlu belajar untuk berdoa, mohon ampun kepada Tuhan atas pelanggaran yang kita akan lakukan atau yang telah kita lakukan. Nah, Kak Ica itu tadi kan kalau misalnya kalau kita sudah berbuat dosa, tapi gimana Kak Ica kalau misalnya aku kan anak yang baik, gak pernah bandel sama papa mama, rajin ikut sidang, gak pernah malas-malesan, gak pernah mencuri. Nah, itu gimana Kak Ica? Padahal kan di Alkitab dikatakan bahwa Allah itu Allah yang kudus, Allah yang sempurna, sedangkan tidak ada manusia yang kudus dan tidak ada manusia yang sempurna. Bagaimana ya Kak Ica? Nah, memang benar adik-adik bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang sempurna. Dan memang benar kalau kita ketika lahir di dunia, kita semua sebenarnya adalah manusia yang berdosa. Nah, sama seperti ketika Kak Ica punya kain putih nih, terus Kak Ica kasih ke adik-adik, tolong bersihkan papan tulis itu dong. Papan tulis yang kotor, penuh dengan coretan spidol misalnya. Terus adik-adik bersihkan pakai kain putih itu, katanya jadi putih. Tapi coba adik-adik lihat di kain putih yang adik-adik pegang itu tadi, apakah masih bersih? Tentu saja tidak ya adik-adik. Di dalamnya sudah penuh dengan noda-noda dari papan tulis itu tadi. Nah, sama seperti kita ketika lahir di dunia, kita adalah manusia dosa. Dan apalagi ditambah kalau kita nakal, kita berbuat dosa, kita nggak nurut sama mama papa, mungkin kita mencuri atau melakukan pelanggaran yang lain. Nah, itu noda-noda itu adalah dosa-dosa dalam diri kita adik-adik. Nah, tapi kita mengucap syukur ya, hari ini Tuhan Yesus sudah mati buat kita di kayu salib. Dia sudah membereskan semua dosa kita. Bahkan Dia membuat hubungan Allah dengan manusia juga kembali baik. Dari itu kita perlu terus setia datang kepada Tuhan. Ketika kita akan berbuat dosa atau mungkin sudah berbuat dosa, misalnya kita bandel sama mama papa, terus di dalam hati kita ada alarm untuk kita berhenti dan berbalik kepada Tuhan, kita perlu menaatinya adik-adik. Kita perlu datang kepada Tuhan, mohon ampun pada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan mohon ampun kepada Tuhan, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia dan adil. Dia pasti mengampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita adik-adik. Nah, puji Tuhan, semoga dari cerita ini adik-adik juga bisa belajar ya untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan dan tidak melakukan pelanggaran.
menaati perasaan yang ada di dalam diri. Oke, adik-adik, cerita Kak Ica sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di sidang anak-anak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, gimana tadi ceritanya yang sudah disampaikan Kak Ica? Puji Tuhan ya, banyak hal yang bisa kita pelajari. Nah, sekarang Kak Hana mau ngajakin adik-adik untuk menghafalkan ayat Alkitab. Kak Hana akan membacakan ayatnya, nanti adik-adik bisa mencoba mengingat dan menghafalnya ya. Ayatnya ada di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Kak Hana bacakan sekali lagi, adik-adik dengarkan dengan baik-baik ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Amin, puji Tuhan. Dia setia dan Dia mengampuni dosa kita. Nah, puji Tuhan adik-adik, sidang anak-anak kita sampai di sini. Kita akan mengakhirinya di dalam doa. Kak Hana akan memimpin di dalam doa. Kita berdoa bersama ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sidang anak-anak hari ini. Sungguh kami mengucap syukur karena banyak pelajaran yang boleh kami pelajari. Tuhan, beri kami hati yang taat, baik terhadap-Mu, terhadap situasi, terhadap orang tua kami, juga terhadap orang-orang yang patut kami taati. Tuhan Yesus, berkati setiap hari-hari kami, kiranya kami menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Puji Tuhan, sidang anak-anak kita sampai di sini. Sampai jumpa di sidang anak-anak minggu depan.